Pemirsa, bertemu lagi dengan saya Suhid Mujirno dari kota Salatiga, Jawa Tengah. Kita lanjutkan pelajaran bahasa Inggris dengan metode Grammar Translation Method atau GTM. Grammar Translation Method pengajaran diberikan dengan cara dijelaskan norma-norma tata bahasa langsung diterapkan dalam menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan sebaliknya. Kita masih pada bahasa yang tingkat perbendaharaan katanya sederhana, tapi secara bertahap kita akan terus meningkat sampai yang sangat sulit, sampai dengan yang tingkat bisa memahami majalah Newsweek, Time, atau Reader's Digest. Dan kalau pendengaran kita latih, kita juga bisa mendengarkan Al Jazeera, CNN, CNBC, dan sebagainya langsung dari siaran-siaran luar negeri. Oke, kita bahas dulu latihan pertemuan sebelumnya. Itu ada 5 soal latihan. Apakah kamu guru? Guru ini kalau bahasa Indonesia, apakah kamu guru? Kalau bahasa Inggris harus apakah kamu seorang guru? Jadi harus jelas, karena guru ini benda-benda yang dapat dihitung. Jadi apakah kamu guru? Jadi kalau apakah kamu guru, yang ditanyakan itu benda, kata sifat atau keberadaan, maka pertanyaan dimulai dengan SMA. Ya, karena kamu maka you. Are you a teacher? Are you a teacher? Ya, nadanya naik. Are you a teacher? Are you a teacher? Kemudian saya tidak tahu jawabnya. Saya tidak tahu jawabnya. Saya do not tahu jawabnya. Jawabnya ya, kita pakai the. Saya tidak tahu. I do not know the answer. I do know the answer. Kemudian soal yang ketiga, latihan ketiga, anak-anak berisik. Ya, anak-anak berisik. Jadi jumlahnya itu lebih dari 1 ya. Kalau hanya 1 child. Kalau lebih dari 1 children ya. Ini jadi anak-anak yang mana ya, biasanya kita sudah tahu jawabnya. Jadi ini saya berikan contoh dengan contoh yang real. Umpamanya saya sedang memberikan kuliah di dalam kelas, kemudian anak-anak yang tinggal di sekitar kampus itu mungkin bermain-main masuk ke wilayah kampus, mereka berebut layangan, mereka sangat ramai sekali. Berarti antara saya dengan mahasiswa itu sudah tahu kalau saya mengatakan anak-anak berisik, itu berarti anak-anak yang suaranya terdengar dari dalam kelas karena mereka bermain-main di dekat ruang kelas. Jadi mungkin berebut layangan. Jadi kalau sudah tahu anak-anak yang mana yang dimaksud, jadi antara saya dengan mahasiswa sudah tahu bahwa yang dimaksud adalah anak-anak yang sedang bermain di luar kelas. Jadi kita tambah the ya, sudah tahu yang mana yang dimaksud. The child. Ini kalau hanya 1. Tapi karena bahasa Indonesia yang ada pangkat 2, anak-anak. Jadi bentuk jamak the children ini tambah REN, the children. Karena jamak maka A noisy. Anak-anak ribut, anak-anak gaduh, anak-anak berisik. Kemudian apakah mereka memiliki mobil? Apakah mereka memiliki mobil? Ini menanyakan kata benda, menanyakan pekerjaan. Jadi pekerjaan atau kata kerja memiliki. Jadi apakah mereka, maka
dimulai dengan do. They. Memiliki, kita gunakan yang sederhana have. Do they have? Do they have? Mobil, apakah mereka memiliki mobil? Kalau Inggris harus sebuah mobil atau mobil-mobil atau mobil tersebut. Maka do they have a car? Do they have a car? Do they have a car? Apakah mereka mempunyai mobil? Ya, ininya di bahasa Indonesia sebuah mobilnya, sebuahnya tidak disebut, orang Indonesia tahu. Apakah mereka memiliki mobil? Tapi kalau dalam Inggris harus ada ini, a atau the atau kata sedang yang lain. Apakah mereka memiliki mobil? Do they have a car? Do they have a car? Kemudian yang terakhir, kami tidak lapar. Kami itu kami kita, we. Lapar ini kata sifat, maka tidak bisa digunakan do not, does not, atau yang lain. Yang bisa hanya SMA karena keadaan atau kata sifat. Tidak, we are not hungry. Kita tidak lapar. We are not hungry. Ya, jadi kita tidak lapar. We are not hungry. Kalau dia laki-laki tidak lapar, he is not hungry. Kalau itu bukan manusia, umpamanya hewan, ya, it is not hungry. Kalau dia perempuan sih is not hungry. Kalau lebih dari satu, we. Tapi kalau mereka, ya, they are. Ya. Kalau nama orang yang lebih dari satu, umpamanya Bob and Dick, Bob dan Dick are not hungry, tidak lapar. Ya. Demikian kita meninjau soal latihan pelajaran sebelumnya, sekaligus sambil mengulang perkuatan kata bahasa sebelumnya. Ya, ini saya hapus. Nanti kalau para pemirsa kalau akan mencatat ini bisa di pause atau di screenshot, ya. Ini saya hapus. Kita sekarang akan melanjutkan penggunaan kata tanya. Kata tanya itu dalam bahasa Inggris itu ada awalan W dan awalan H. Jadi ada what, where, when, why, which, ya. Ada 5. Apa, di mana, apa, what, where, di mana, kemudian when, kapan, bila mana, why, mengapa, which, yang mana, how, bagaimana, ya. Jadi 4W 1H kalau dalam istilah laporan yang lengkap itu. Kalau jurnalistik ada itu, minimal ada 4W, 5Ws, and 1H dan 1H. Jadi kita singkat itu menjadi WH questions, ya. Jadi W kurung H questions. Artinya kata-kata yang berawalan dengan huruf, pertanyaan-pertanyaan yang diawali dengan huruf W. Jadi ada apa? Ada what, where, ya, ada what. Kemudian where, ya, apa. Kemudian ada kapan, ya, kapan atau bila mana. Kemudian ada mengapa, why, ada why, mengapa. Kemudian ada which, yang mana, ada which yang mana. Kemudian ada bagaimana, how. Jadi
1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 5W, 1H. Pertanyaan biasanya itu ya. Untuk yang menanyakan subjek yang menggunakan who, nanti bahasanya di luar ini karena akan berbeda ya. Jadi kalau WH question ini, WH questions ya, itu penggunaannya tidak bisa lepas dari penggunaan to be, SMA atau do dan does. Jadi itu harus dikuasai dan harus hafal berbagai kata kerja ya. Jadi kalau yang ditanyakan itu pekerjaan, unsur pekerjaan itu mesti ada does ya. Jadi umpamanya ditanyakan apa yang kamu lakukan tiap hari, what do you do every day? Mengapa what do? Karena yang ditanyakan pekerjaan do ya. Tetapi kalau mengapa kamu sedih ya, ini sedih kata sifat, maka why tidak bisa do does, tapi why are you sad, why are you unhappy, kamu kok sedih ya. Jadi kalau yang ditanyakan itu kata kerja ya, yang ditanyakan itu menggunakan jawaban kata kerja, pertanyaannya mesti diawali dengan do atau does ya. Kalau kata kerja do atau does ya. Umpamanya apa yang dia kerjakan ya, ini harus what does he do ya. What does he do, ini tidak ada does, ini kembali ke bentuk satu. What does he do in the afternoon, umpamanya in the morning aja. Nah, apa yang dia lakukan di pagi hari ya. What does he do in the morning ya. Kalau yang ditanyakan itu orang kedua ya, what do you do ya in the morning, what do you do in the morning ya. Nah, ini diperhatikan jawabnya. Pertanyaannya pakai does, jawabnya ya tidak pakai does. Mungkin in the morning ya, ini yang nomor 1 dijawab he goes to campus in the morning. Nah, dia pergi ke kampus pagi hari. Jadi kalau orang ketiga ini goes ya. Kalau yang lain tambah s atau es ya kata kerjanya. Jadi kalau untuk bertanya, kalau sudah ada does, sini do ya. Kalau ini pakai does, he does his job ya. Dia melakukan tugasnya, he does, dia melakukan tugasnya. Dilihat ini kalau dalam kalimat berita does, tapi kalau sudah didahului does dalam pertanyaan, maka do-nya kembali bentuk pertama, V1, verb 1. Jadi kata kerja bentuk pertama do, bentuk kedua did, bentuk ketiga dan ya. Ini di kamus banyak, di Google bisa di download. Ada nih, what do you do in the morning? Kalau ini, kalau you ya tidak usah ini ya, 1A ini anggap saja 1B ya. Jadi kalau untuk berita ada ES, ini kebetulan tambahnya ES karena go dan do berakhiran huruf O. Tapi kalau
Kalau kata kerjanya bukan do atau does, upamanya bernyanyi ya, he sings in the morning ya, he sings in the morning. Nah, jadi apa yang dia lakukan di pagi hari? What does he do? Ya, does ini do. Jawabnya he does his job. Dia melakukan pekerjaannya. He goes to campus. He sings in the morning. Ya, ini saya mungkin ini guru apa atau dosen seni musik atau apa ini, jadi pagi-pagi sudah nyanyi-nyanyi ya. Jadi kalau yang ditanyakan pekerjaan, maka menggunakan do atau does ya. Umpamanya kamu nulis apa? What do you write? Ya, what do you write? Jadi ya ini harus dipahami ya, kata kerjanya umpamanya apa yang dia lukis di pagi hari? What does he paint? What does he paint in the morning? Nah, ini he paints people, gambar orang. He paints people. He paints farm life, kehidupan di desa. Paints-nya P-A-I-N-T-S itu ada ya. Jadi kalau ini saya hapus. Ya, nanti mencatatnya bisa di screenshot atau bisa di post ya. Umpamanya what has he paint? What has he paint? P-A-I-N-T. What does he paint in the morning? Dia kalau pagi melukis apa ya? Mungkin melukis pemandangan waktu pagi. Jadi ini he ya. He paints. Ya, ini ada S-nya. Kalau tadi tambahnya ES karena berakhiran U. He paints beautiful farm rice ya, pemandang sawah, farm rice. He paints beautiful farm rice ya, atau farm life, kehidupan pagi ya, farm life ya. Dia menggambar kehidupan di sawah. Jadi lihat Pak Tani, kalau zaman dulu masih ada kerbau dan sebagainya, sekarang yang dilihat mungkin traktor. Jadi yang intinya kalau jawabannya itu kata kerja, maka do atau does. What do you do in the morning? What do you write every day? Kamu tiap hari nulis apa? What do you write every day? Nah, sekarang kalau yang ditanyakan itu selain kata kerja ya, selain kata kerja, bisa kata benda, bisa kata kerja, bisa kata sifat. Bisa kata sifat, umpamanya ini kata sifat, adjective, nouns, adverb itu kata keterangan, bisa keterangan tempat ya. Adverb apalagi adjective, nouns, adverbs. Ya ini dulu, nanti ketemu sambil jalan. Mengapa dia sedih ya? Mengapa dia itu orang ketiga tunggal, jadi harus pakai s. Why is he atau she? Kalau perempuan, why is she sad? Why is she sad? Tapi kalau yang ditanyakan itu nangis,
pekerjaan, maka where does he cry? Why does he cry? Kalau yang ditanyakan kata kerja, maka why does he cry? Ya, mengapa dia menangis? Tapi kalau mengapa dia sedih, mengapa ini is, mengapa ini does? Karena ini yang ditanyakan kata sifat, ini yang ditanyakan pekerjaan. Intinya itu. Jadi kalau sekarang Anda tinggal di mana? Anda tinggal di mana? Tinggal di mana itu kata kerja. Jadi where do you live? Where do you live? Anda tinggal di mana? Where do you live? Ya, where do you live? Mengapa pakai do? Karena ini kata kerja. Ya. Kemudian, apa kamu bahagia di sana? Nah, ini tidak ada kata tanya, maka kembali ke pekerjaan ke penjelasan sebelumnya, langsung are you happy there? Apakah kamu bahagia di sana? Ya. Jadi ini mengapa do, ini mengapa is, karena ini yang ditanyakan pekerjaan, ini yang tanya pekerjaan, ini yang ditanyakan kata sifat. Mengapa ini does? Karena yang ditanyakan kata kerja. Jadi itu diingat. Contohnya lagi, yang menanyakan adverbs. Adverb itu keterangan ya. Jadi ini berarti sini adverb itu masih termasuk ke umpamanya where do you live? Live-nya itu kata kerja. Tapi he lives in jalan apa? Itu jalannya itu adverb ya. Jadi ini yang tepat. Ini saya hapus dulu supaya tidak membingungkan. Ya. Adjective nouns. Jadi digunakan untuk mencari informasi khusus. Jadi dalam present tense itu kata-kata tanya ini digunakan untuk menanyakan fakta, kebiasaan itu bisa juga rutinitas ya. Jadi itu kita gunakan ini ya. What do you do in the morning? Berarti yang ditanyakan rutinitas atau kebiasaan ya. Tapi kalau fakta, kecerdasan dan sebagainya atau perasaan itu kita gunakan is, why is he said ya. Jadi kita menggunakan do atau does ketika kalimat tersebut memiliki kata kerja. Jadi kalimat ini memiliki kata kerja ya, kita menggunakan itu. Tetapi kalau yang kata kerja tadi untuk tindakan ya, pekerjaan ya, seperti apa ya, bekerja, belajar, itu kita nanyakan dengan itu. Ini saya hapus ya. Jadi yang do, does itu kalau yang ditanyakan itu berhubungan dengan action verbs atau kata-kata kerja yang ada kaitannya dengan pekerjaan. Contohnya tadi work, study ya, terus apalagi work, study ya, banyak sekali ya. Kita lanjutkan. Where do you study English? Anda belajar bahasa Inggris di mana? Where do you study English? Where do you study English? Di mana kamu belajar bahasa Inggris? Where do you study English? Where do you study English? Ya, where do you study English? Katanya, saya kalau pemirsa ada yang belajar hanya lewat HP, lewat YouTube, ya Anda bisa menjawab, saya belajar dimanapun, ya, bawa HP sampai di terminal bis, masih nunggu yang ditunggu atau nunggu bis, itu daripada nganggur, kita bisa
menyetel ini berulang-ulang, tidak usah dihafalkan. Kalau didengar berulang-ulang, itu prosesnya seperti anak kecil tidak sengaja mendengarkan lagu, tapi tiap hari diputarkan, anak-anak kecil jadi hafal. Nah, kita juga begitu, bahasa kalau didengar berulang-ulang akan terserap, ya, terinternalize kalau itu, jadi akan terserap, ya. Jadi where do you study English, ya, kalau dia di mana dia, where does, kalau orang ketiga tunggal tidak do, tapi where does he study English, where does he study English. Ini jawabnya I study English online, ya, saya belajar Inggrisnya online, jadi lewat internet. Ini kalau belajar mengikuti pelajaran yang saya terangkan ini berarti belajarnya online, ya. Jadi kalau Bapak Ibu atau pemirsa bisa menguasai, berarti Bapak Ibu termasuk otodidak, ya, bisa tanpa guru. Where does he study English? Nah, ini diperhatikan, he studies English online. He studies English online. Dia belajar Inggrisnya online, jadi lewat internet, tidak usah les ke lembaga Indonesia Amerika Lia atau belajar di mana ini. He studies English online. Ini berarti kan kalau ini does jawabnya, kalau Y menjadi IES. Tapi kalau work atau di mana dia bekerja, where does he work, ini works, he works, ya gitu aja. Work tanpa IES, work as gitu, ya. Jadi diingat, setelah do atau does kembali ke bentuk dasar, ya. Ya, jadi kalau tanpa tambahan S atau ES, ya, tambahnya tuh S atau ES, ya. Moga-moga tidak begitu berat, ya. Kita lanjutkan sekarang kalau menggunakan SMA, ya. Tadi kalau di kelas mungkin dosen atau guru menulis, murid ikut mencatat. Kalau di sini ya pemirsa bisa saya nulis, ikut nulis, atau nanti saja nulisnya sekarang didengarkan, nanti di post untuk dicatat atau di screenshot untuk dicatat, ya. Sekarang untuk kata-kata tanya ini, kalau menggunakan SMA itu untuk menanyakan kondisi, ya, kondisi, ya, keliru, condition. Ini kondisi, menanyakan kondisi, apakah dia sehat, ya, apakah dia sedih, mengapa dia sedih, ya, ini kan kondisi, why is he sad, ya. Kemudian untuk menanyakan identitas, untuk identitas itu ya bisa pekerjaan, kemudian bisa lokasi. Nah, lokasi ini termasuk nanti adverb, ya, adverb of place atau deskripsi subjek, penggambaran subjek, apa, deskripsi subjek, ya, deskripsi subjek, ya. Jadi contohnya kita piknik atau kumpul-kumpul akan diskusi, maka ada yang tunjuk, kamu pimpinan tim, kamu mungkin dia tanya, loh, posisi saya apa di tim ini, maka bisa ditanya dengan who am I in this team, ya. Saya ini di kelompok ini sebagai apa? What am I in this team? Loh, saya ini siapa di tim ini? Mungkin terus anggota, you are the leader,
ya, you are the captain of this group, ya. Kemudian kalau menanyakan mengapa, ya, mengapa itu menggunakan kata tanya. Mengapa is the meeting today? Loh, pertemuannya kok hari ini, ya? Mengapa pertemuannya hari ini? Why is the meeting today? Ya, why is the meeting today? Ya, ini saya pernah merasakan, kok rapatnya kok hari ini, katanya besok gitu, ya. Padahal sudah terlanjur di luar kota. Maka kita telepon, please be present at the office right now. Sekarang juga harus hadir di kantor. We will have a meeting. Kita akan rapat. Kita akan tanya, why is the meeting today? Loh, kok rapatnya kok hari ini, ya? Kemarin undangannya kan besok atau Selasa depan, gitu. Why is the meeting today? Ya, ini berarti yang ditanyakan ini kata benda, ya, kata benda. Jadi kita tadi disebutkan kondisi, kata benda dan sebagainya. Where is the meeting today? Ya. Kemudian kita menanyakan, loh, kita datang ke kantor umpamanya, kok pintunya masih tertutup, kemudian petugas yang harus membuka itu masih bingung mencari kunci. Kita mungkin akan menanyakan kepada yang bertugas buka tutup pintu, kita akan bertanya, where are the keys? Ya, lah kunci-kuncinya di mana? Ya, where are the keys now? Ya, atau kunci-kunci kamu di mana? Artinya kunci yang menjadi tugas pokokmu itu ada where are your keys? Ya, ini tulisannya jelek, kan? Nggak apa-apa. Saya jelek, saya usahakan meskipun jelek bisa dibaca. Where are your keys? Where are your keys now? Udah jam 7 lebih kok kantornya belum dibuka. Itu petugasnya masih bingung mencari kunci. Maka kalau kita mesti mendekati, lah kunci-kuncinya di mana? Kunci-kunci yang biasanya Bapak pegang di mana? Where are your keys now? Lah kunci-kuncinya di mana, ya? Nah, itu tadi menggunakan ini, kata-kata tanya ini selalu diawali diikuti dengan do atau does. Kalau yang ditanyakan kata kerja, kalau yang ditanyakan selain kata kerja, itu kita tanyakannya dengan SMA, ya. Nah, ini sekian dulu. Kita setelah ini akan yang penggunaan who, karena berbeda aturannya dengan ini, maka saya pisahkan, ya. Demikian pelajaran hari ini yang bisa saya sampaikan, ya, karena kalau terlalu lama saya khawatir jenuh, ya. Sampai bertemu lagi, semoga bermanfaat.